Lihat mama, lihat kita punya ATM ini. ATM sudah ada sisa. Nah, dong bawa masa gubernur ya, arak-arakan dong kasih hancur barang-barang. Aduh, Tuhan kesian. Aduh Tuhan, jangan. Pak Kapolda diserangi. Pak Kapolda diserangi. Aduh, itu sana. Aduh, sayang. Pak Anda Kapolda. kembali bersama kami di Breaking News Metro TV, pemirsa. Kami update kembali, tidak hanya mobil salah satu aparat keamanan yang dirusak akibat aksi kericuhan yang terjadi, tapi juga ada gambar yang kami terima salah satu fasilitas umum yaitu gedung perbankan di sana yang nampaknya ini juga rusak begitu pemirsa. Tadi kami sempat tayangkan sedikit dan ada bekas lemparan begitu hingga menyebabkan kaca di gedung perbankan tersebut rusak begitu yang menjadi akibat dari aksi penyerangan atau aksi saling lempar. Dan dikabarkan sebelumnya bahwa memang sudah ada 2.000 aparat gabungan di mana ini terbagi atas 5.000 personel di Kabupaten Jayapura dan 1.500 di Kota Jayapura untuk mengamankan prosesi dari pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Untuk informasi terkini dan terupdate kami akan mencoba menghubungi kembali Tinus Yigibalom. Tinus, kami ingin konfirmasi saat ini lokasi Anda di mana dan apakah masih terjadi aksi saling lempar antar warga di sana? Ya baik, pemirsa dapat saya laporkan bahwa untuk sementara ini saya berada di tempat di mana tempat terjadi rusuh, yang mana bertepatan di depan dan masuk Takin yang mana jadi tempat prosesinya jenazah Lukas NMB. Nah, sejauh ini jenazah Lukas belum bisa dibawa keluar untuk kediaman dilakukan pemakaman karena situasi masih begitu memanas sehingga jenazah Lukas NMB masih berada di Takin. Dan saya sendiri masih berada di tempat di mana terjadi kejadian tempat ricu yang terjadi tadi. Baik, Tinus, tadi kami juga mendapatkan gambar ada beberapa fasilitas umum yang rusak. Salah satunya adalah gedung perbankan begitu. Tapi selain itu, apakah Anda melihat di sekitar Anda ada gedung-gedung atau fasilitas umum lain yang rusak? Ya baik, dapat saya laporkan bahwa menurut pantauan kami sejak dari bandara masa membawa jenazah almarhum Lukas NMB itu memang sudah ada beberapa masa yang melakukan pelemparan di beberapa gedung-gedung yang mana belum bisa kami pastikan, tapi ada beberapa fasilitas gedung maupun toko-toko yang katanya hancur maupun fasilitas kendaraan maupun yang ada di depan bangunan itu masih rusak oleh masa yang membawa jenazahnya Lukas NMB. Selain itu dampak dari itu juga ada mobil trek tentara yang memang sempat tadi terjadi ricu dan kaca mobilnya dikasih hancur dan juga mobil polisi, mobil dinas dibakar. Sejauh ini memang banyak sekali fasilitas yang hancur, namun secara rinci belum didata secara baik karena situasi masih begitu memanas dan kami sendiri masih melakukan pemantauan di tempat di mana terjadi kerusuhan yang terjadi tadi. Tinus, dari informasi yang Anda dapat, apa yang memicu adanya kericuhan atau aksi saling lempar di sana? Apakah ada provokasi atau ada apa? Untuk informasi yang lebih mendalam, sejauh ini memang belum kami dapatkan karena memang dari sejak dari bandara ke stasiun itu memang situasinya sudah mulai memanas. Dan kami juga memang berusaha untuk mendalami informasi terkait penyebabnya, tapi kami juga tidak berupaya, namun tidak sempat mendapat informasi lebih jauh. Sehingga sejauh ini kami pun belum tahu penyebab pastinya dari awal daripada terjadinya kerusuhan itu. Namun menurut pantauan yang informasi yang kami dapat, kacauan ini hanya sebagai bentuk kekecewaan pihak masa Lukas NMB terhadap proses yang selama ini telah dijalani Lukas NMB di Jakarta, yang mana mereka melampiaskan kekecewaan mereka dengan melakukan ricu di
sepanjang jalan pada saat membawa jenazah. Itu informasi yang kami baru dapat, tapi yang lebih pastinya sedang kami dalami. Baik. Untuk korban, apakah Anda juga mendapat informasi ada korban tewas akibat aksi ini? Baik, dapat saya lakukan bahwa untuk korban sendiri memang informasi yang kami dapat dan saya sendiri melihat bahwa memang Pak PJ Gubernur sendiri, Pak Ridwan Kamil memang sempat tadi dari rumah sakit dan juga ada beberapa anggota korban dari lemparan batu maupun amukan massa. Dan untuk informasi lebih pasti beberapa banyak anggota TNI Polri yang menjadi korban kami belum mendalami. Kami juga masih mendalami korban yang terjadi akibat dampak dari ricu tadi. Baik, nanti kami akan update lagi perkembangan terkini dari sana. Terima kasih Tinus Yigibalom telah melaporkan kepada kami di Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, kami kabarkan kembali bahwa sempat terjadi kericuhan atau aksi saling lempar antar masyarakat yang menyambut kedatangan dari jenazah mantan Gubernur Papua di Sentani Jayapura, Papua, yaitu Lukas NMB. Dan hingga kini penyebab dari kericuhan tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian. Belum ada informasi atau keterangan pasti apa yang menyebabkan adanya kericuhan tersebut. Dan sementara untuk data korban sendiri juga masih didalami. Apakah ada korban meninggal itu juga belum mendapatkan informasi resmi. Tapi yang pasti korban luka termasuk juga aparat kepolisian yang terkena luka atau akibat aksi saling lempar ini juga sudah ditangani di rumah sakit terdekat dan mendapatkan perawatan medis, termasuk juga PJ Gubernur Papua yang juga dibawa ke rumah sakit. Untuk aksi kericuhan ini sendiri memang terjadi di wilayah Sentani atau di dekat lokasi persemayaman Lukas NMB, yaitu di lapangan Stakin. Dan untuk jenazah ini sendiri, Lukas NMB sendiri rencananya akan dibawa ke Jayapura untuk disemayamkan dan kemudian dibawa ke kediaman pribadi Lukas NMB di Kota Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Dan untuk dampak dari aksi kericuhan yang terjadi di sana, yaitu ada satu mobil aparat kepolisian yang dibakar dan kemudian beberapa fasilitas umum lainnya ini ada yang terpantau juga rusak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.